Hampir 140 tahun lalu, sebuah letusan dahsyat mengguncang dunia terjadi. Letusan yang terjadi pada Senin pagi, tanggal 27 Agustus 1883 ini berasal dari sebuah gunung berapi yang berada di selat antara Pulau Jawa dan Sumatera. Gunung Krakatau. Letusan raksasa yang mencatatkan rekor indeks letusan vulkanis atau Volcanic Explosive Index dalam sejarah modern ini menyebabkan dampak yang luas di dunia. Bahkan dentuman Gunung Krakatau ini terdengar hingga ke Australia. Bahkan ada yang mengatakan sampai ke India. Letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883 yang berlangsung selama 20 jam 55 menit ini menyebabkan hujan abu dan pasir halus berbau belerang yang menyebar hingga sekitar 80 km sampai ke kota Batavia. Letusan ini juga menyebabkan hujan batu apung panas di sejumlah wilayah Sumatera Selatan dan pantai barat Jawa, serta memicunya tsunami setinggi puluhan meter yang menghancurkan desa-desa di sepanjang pesisir sekitar Krakatau, Jawa bagian barat dan Sumatera bagian selatan. Beberapa bulan sebelum meletus, peningkatan aktivitas Gunung Krakatau sudah terjadi. Mulan Berik, seorang kontrol room yang tinggal di Ketimbang, sebuah desa kecil di Sumatera, dalam jurnalnya menulis bahwa sejak bulan Mei 1883, dirinya kerap mendengar suara gemuruh keras mengerikan dan merasakan getaran yang kuat dalam Gunung Krakatau. Catatan kapal Kodra yang saat itu melintas Selat Sunda dekat dengan Krakatau juga menggambarkan kapalnya terselimuti debu dan abu yang menyesakan. Kodra butuh waktu 5 jam untuk menghindari batu apung yang tersebar di perairan Selat Sunda itu. Sementara agen asuransi kapal yang berkebangsaan Inggris yang tinggal di Anyer menyebut, berminggu-minggu sebelum meletus, Krakatau sempat mengeluarkan asap, api disertai suara-suara gemuruh hingga gempa tektonik. Pada saat itu, kelompok mitigasi gunung berapi belum mempunyai sistem monitoring untuk mendeteksi aktivitas gunung berapi yang canggih. Jadi hanya bisa mendapatkan laporan-laporan dari berbagai pihak. Setelah sempat mengalami berbagai aktivitas gunung, pada Juli 1883, Gunung Krakatau kembali sunyi, tanpa ada aktivitas vulkanis apapun. Tercatat hanya ada kepulan asap putih tipis. Ketenangan ini berlangsung selama 8 minggu. Memasuki bulan Agustus 1883, 3 asap putih muncul di 3 titik kawah Gunung Krakatau. Hal ini diketahui dari laporan Kapten Tentara Belanda H.J. Bergsenath yang melakukan survei seorang diri ke kaki Gunung Krakatau pada 11 Agustus 1883. Rasa awal erupsi Krakatau dimulai pada Minggu 26 Agustus 1883. Ditandai dengan suara gempa bumi dan hujan abu. Luapan raksasa Krakatau terjadi Senin 27 Agustus 1883 pada pukul 10:02. Krakatau mengeluarkan material pasir, hujan abu dan batu apung yang menghalangi sinar matahari. Suara dentuman dari erupsi Gunung Krakatau juga terdengar dari jarak 4.777 km dan bisa didengar 1/8 penduduk bumi saat itu. Hal ini diketahui dari laporan resmi bulanan John Morales, seorang kepala polisi di Pulau Rodriguez. Erupsi Krakatau juga memicu gelombang tsunami yang diperkirakan sekitar 30 meter, yang menghancurkan kota Anyer, Teluk Betung, Lampung, dan Merak. Gelombang juga dilaporkan sampai ke wilayah Asia, Afrika, bahkan Eropa.
Jumlah korban tewas akibat letusan Krakatau ditaksir hingga 35.500 orang. Mayoritas tewas diakibatkan dua gelombang besar tsunami yang meningkat bersamaan erupsi Krakatau. Tak lama setelah letusan Krakatau, sebuah desa di Sumatera dilaporkan terbakar karena dampak hujan batu apung panas. Erupsi Krakatau yang digambarkan sejumlah saksi seperti kiamat ini mengakibatkan hancurnya gunung puncak sebelah utara yang dikenal dengan Puncak Damanik dan Pemuatan. Bencana ini bukan hanya mengejutkan pemerintah kolonial Belanda, tetapi menjadi perbincangan di seluruh dunia karena kedahsyatannya. Erupsi Krakatau yang mencatatkan nilai indeks vulkanis atau Volcanic Explosive Index pada skala 6,5 berada pada 5 dunia. Angka WEE yang dicatat Krakatau masih kalah dari letusan Gunung Toba di Sumatera Utara yang mengalami erupsi pada 74.000 tahun lalu, dan masih kalah dari letusan Gunung Tambora di Pulau Sumbawa pada tahun 1815 dengan WEE skala 7. Berbeda dengan letusan Gunung Toba dan Tambora, letusan Krakatau terjadi ketika geliat informasi teknologi sedang terjadi. Ditandai dengan penemuan telegraf elektrik dan kabel bawah laut yang masuk ke Hindia Belanda pada tahun 1856. Teknologi inilah yang membantu menggambarkan dahsyatnya erupsi Krakatau dan dampaknya di seluruh dunia. Keberadaan Gunung Krakatau di Selat Sunda menurut para ahli mempunyai keterkaitan dengan sebuah gunung yang sangat besar di Selat Sunda pada masa purba. Setelah meletus dan dahsyat gunung besar itu menyisakan kabra atau kawah besar yang disebut Gunung Krakatau Purba, adalah induk dari Gunung Krakatau yang meletus pada tahun 1883. Erupsi Krakatau di tahun 1883 mengubah bentuk fisik gunung. Hanya sedikit sisa Gunung Krakatau yang dapat terlihat dan ini termuat dari hasil catatan pengamatan peneliti pemerintah kolonial 7 minggu pasca erupsi. Dampak letusan bertahan hingga berminggu-minggu. Hujan abu dampak erupsi misalnya dilaporkan para awak kapal Inggris masih terjadi di Samudra Hindia saat mereka melayari lautan pada jarak 3.218 km dari lokasi Krakatau beberapa minggu setelah erupsi. Berbagai fenomena langit yang dilaporkan dari seluruh dunia. Suhu bumi juga mengalami penurunan bersamaan dengan erupsi Krakatau. Selama berhari-hari, masyarakat di bagian barat dilaporkan tidak bisa melihat matahari sehingga suhu udara terasa lebih dingin. Kisah Krakatau pada Agustus 1883 belakangan dilukiskan dengan baik pada buku Kriteria Saat Dunia Meledak karya Simon Winchester. Buku ini ditulis Winchester dengan menggunakan berbagai catatan perjalanan kapal, catatan harian kolonial orang Eropa, jurnal ilmiah, dan bahkan karya seni yang memiliki kaitan langsung dan tak langsung dengan Krakatau. Pada tanggal 29 Juni 1927 atau 44 tahun setelah letusan Krakatau, muncul puncak baru di Puncak Tamong yang sebelumnya telah hancur. Puncak itu sekarang bernama Anak Krakatau. Pada tahun 2012, seorang peneliti dari Prancis menulis bahwa potensi tsunami akan terjadi di Selat Sunda. Ini patut diwaspadai dari longsornya Anak Krakatau. Meski terkesan tenang, aktivitas anak Gunung Krakatau cukup aktif, sehingga menuntut kewaspadaan setiap saat. Pada tanggal 22 Desember 2018 lalu misalnya, erupsi anak Gunung Krakatau sempat terjadi. Erupsi ini mengakibatkan 60 hektar tubuh anak Gunung Krakatau hancur dan jatuh ke laut,
sehingga mengakibatkan tsunami di Sumatera dan selatan Jawa. Sedikitnya 281 orang tewas dan 57 orang lainnya hilang akibat tsunami ini. Sebagai salah satu gunung aktif di Indonesia, aktivitas vulkanis anak Krakatau beberapa kali terekam dan disaksikan langsung oleh para petugas vulkanologis dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG. Melalui pos pengawasan di Desa Pasauran, Banten inilah setiap saat petugas memantau aktivitas anak Gunung Krakatau. Selain mengamati melalui pos pantau, sesekali petugas juga mendekati lereng gunung untuk melihat secara visual gunung atau memperbaiki alat yang rusak akibat erupsi. Butuh waktu 2 jam untuk bisa mendekat ke anak Gunung Krakatau dari Dermaga Marina Carita, Banten. Letusan dahsyat Krakatau pada 27 Agustus 1883 dan letusan-letusan lain di tempat yang sama sesudahnya adalah sepenggal cerita tentang dahsyatnya kekuatan alam yang kita huni. Sebuah potensi bencana yang menuntut sebuah kewaspadaan. Kewaspadaan pada kita di balik ketenangan, kekayaan, dan keindahan yang kita kagumi dan kita syukuri.